Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang hasil tugas yang sudah saya kerjakan pada aksi nyata modul 3.3. Nah, tema yang saya angkat pada kegiatan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid adalah penerbitan majalah sekolah. Saya Eko Sudinuryanto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Oke, lanjut untuk presentasi yang mau saya sampaikan adalah ya saya kenalkan dulu fasilitator saya adalah Pak Mugio dan pengajar praktik saya adalah Bu Muslikah. Kemudian saya awali dari latar belakang, jadi kemajuan dunia jurnalistik berkembang sangat cepat ya. SMP Negeri 2 Demak sebagai salah satu sekolah yang selalu mengedepankan kemajuan informasi terus berbenah. Salah satu tujuan yang dilakukan oleh sekolah adalah mengembangkan bakat siswa dan guru untuk menulis. Menindaklanjuti hal tersebut, maka sekolah membuat sebuah program pengembangan dalam menulis, yaitu pembuatan majalah yang dikenal dengan nama Esperomek. Selain digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis, majalah ini juga digunakan atau sebagai tempat menyimpan sarana promosi dan informasi kepada masyarakat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bentuk dari media majalah ini dibagi menjadi atau dicetak dalam bentuk uh, manual atau dalam bentuk cetak maksud saya dan bentuk digital. Nah, kemudian tujuan dari penerbitan majalah ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis dan tujuan khususnya ada tiga: meningkatkan kemampuan murid dalam mencari berbagai informasi. Ya, maaf ini untuk sedikit edit ya, nanti biar lebih konsisten siswa ini akan diganti dengan murid saja begitu. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan murid untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka kuasai melalui observasi sosial dan budaya masyarakat. Kemudian membangkitkan imajinasi murid untuk menciptakan inovasi dan kreasinya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya sasarannya adalah yang dimaksud sasaran di sini adalah pengembangan kompetensi anak yang akan tergali dengan adanya sebuah wadah yaitu majalah. Media ini akan menjadi wadah untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia jurnalistik. Selanjutnya hasil yang diharapkan adalah murid dapat mengetahui tentang kegunaan majalah secara maksimal. Yang kedua, murid dapat mengetahui berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, murid dapat menciptakan sebuah ide yang membicarakan tentang dunia pendidikan. Yang keempat, murid dapat menciptakan sebuah atau membuat ya sebuah artikel yang berkaitan dengan budaya setempat. Manfaatnya, nah sekarang manfaat bagi murid adalah dapat mengembangkan potensinya secara optimal di bidang komunikasi. Yang kedua untuk guru yaitu dapat membimbing dan mendidik dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Nah, bagi sekolah, sekolah memiliki murid yang cerdas, mandiri, berbudi pekerti luhur, peduli pada masyarakat dan lingkungan. Nah, jenis program kegiatan, program penerbitan majalah ini berlangsung secara berkelanjutan, yaitu terbit setiap 1 tahun sekali. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses penerbitan adalah pembuatan karya artikel, puisi atau karya tulis ilmiah. Dua, pengenalan dunia jurnalistik untuk kegiatan tersebut. Nah, waktu pelaksanaannya, jadi kegiatan ini tidak ada batas waktu yang khusus ya. Jadi untuk kegiatan yang ini dilakukan ini bersifat segera, maka murid yang ditunjuk untuk mencari informasi dan dewan redaksi berkumpul untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan peliputan. Adapun kegiatan yang rutin dilakukan adalah rapat dewan redaksi ketika majalah akan siap untuk dicetak setelah didistribusikan. Setelah itu kegiatan diskusi juga dilaksanakan dalam bentuk virtual juga. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, untuk memangkas
hal-hal yang mungkin bisa membuat lama, maka dilaksanakan kegiatan secara virtual. Nah, sekarang refleksi aksi nyata. B, kita mulai dari tahapan B ya, buat pertanyaan. Jadi refleksi nyata ini untuk tahapan B ini ada 4P yang saya implementasikan, mulai dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang peristiwa itu saya refleksikan sebagai hal berikut ya. Pada tahapan ini saya atau CGP ini berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru tentang bagaimana sih mengembangkan karakter mandiri dan kreatif pada diri murid di SMP Negeri 2 Demak. Nah, kemudian kegiatan ini dilakukan CGP untuk mengetahui sejauh mana pandangan kepala sekolah tentang keberadaan majalah sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan karakter mandiri dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan pembuatan masalah ini didasarkan pada kekuatan aset sekolah yang dimiliki, yaitu kemampuan guru dan murid dalam hal menulis, sehingga dibutuhkan sebuah wadah untuk mengorganisir karya mereka. Yang keempat, hasil aksi nyata kali ini adalah kepala sekolah mendukung keberadaan majalah, terlebih dengan hadirnya majalah dalam bentuk digital sesuai dengan kodrat zaman yang saat ini. Kemudian perasaan, saya merasa senang karena kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah beserta guru-guru. Melalui dukungan ini saya semakin yakin dan menambah kekuatan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Pembelajaran, dari pembelajaran ini dapat saya ambil pelajaran bahwa hal terpenting dari tahapan ini adalah komunikasi. Saya merasa bahwa keberhasilan saya dalam mewujudkan kegiatan penerbitan majalah sekolah dalam bentuk cetak dan digital ini adalah berkat komunikasi yang baik, sehingga program kerja yang saya sampaikan bisa diterima dan akhirnya bisa disetujui oleh kepala sekolah dan guru-guru. Kemudian penerapannya, rencana ke depan saya atau dalam hal ini CGP ya akan meningkatkan kolaborasi dengan banyak pihak agar program kegiatan penerbitan majalah dalam bentuk cetak dan digital bisa berjalan dengan baik. Dengan menjalin lebih banyak dengan komunitas sekolah, maka saya dan tim akan mengetahui kekuatan, aset, dan hal yang bisa mendukung kegiatan ini. Dengan demikian, pengelolaan kegiatan yang berpihak pada murid akan terlaksana dengan baik. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan. Saya mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan majalah dalam bentuk digital, karena untuk saat ini bentuk yang sudah saya lakukan adalah membuat atau menerbitkan majalah yang dalam bentuk cetak ya. Jadi sesuai dengan kodrat zaman, maka saya menyampaikan usulan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengembangkan media majalah ini ke bentuk digital ya. Mungkin salah satunya adalah dalam bentuk blog yang nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan ketika saya menyampaikan majalah dalam bentuk presentasi di depan teman-teman atau di depan guru-guru. Nah, kemudian untuk tahapan ambil pelajaran ini ada 4P juga, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, ini untuk peristiwa terkait kegiatan ini saya mengajak tim redaksi yang terdiri dari guru-guru bahasa untuk berdiskusi tentang kegiatan apa yang akan dilakukan untuk program penerbitan majalah sekolah ini, tentunya dalam bentuk cetak dan bentuk digital. Selain bertemu dengan tim redaksi, saya dari guru yang terdiri tim redaksi ada dua ya, tim redaksi dari guru dan dari siswa. Di mana siswa ini saya ambil dari anak-anak OSIS yang tergabung dalam ini seksi informasi dan publikasi. Kegiatan ini dilakukan secara virtual karena tim sudah mempunyai grup WA untuk koordinasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dibutuhkan untuk bertemu, nanti kami mengadakan pertemuan di ruang aula atau di ruang OSIS. Murid juga sangat antusias dengan kegiatan penerbitan majalah ini. Ini terlihat dari beberapa karya yang sudah masuk di dewan redaksi. Pada tahapan ini saya sangat gembira karena saya merasa bahwa guru dan murid sangat antusias dalam kegiatan penerbitan majalah sekolah ini.
Hal ini terlihat dari diskusi yang ada di grup dan banyaknya artikel yang masuk lewat website dan tim redaksi. Pembelajaran yang dapat saya ambil, ketika guru membuat sebuah program atau kegiatan haruslah mempertimbangkan suara dan pilihan murid, sehingga ini akan menjadikan mereka memiliki dan akhirnya mereka bertanggung jawab pada kegiatan yang mereka lakukan. Penerapannya pada masa yang akan datang, saya akan lebih banyak lagi bekerja sama dengan murid agar lebih banyak lagi ide-ide kreatif yang nantinya akan dituangkan dalam penerbitan majalah sekolah dalam bentuk cetak maupun digital. Selain itu, saya akan menyampaikan ide kepada kepala sekolah tentang kerjasama dengan pihak luar agar fungsi majalah juga semakin bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan aksi nyata saya, kegiatan tentang penerbitan majalah sekolah, tentang yang pertama saya penyampaian kepada anak-anak atau dalam ini adalah anak-anak OSIS. Kemudian untuk yang sebelahnya nomor 3 itu adalah bentuk majalah digital yang kami susun. Kemudian meskipun ini ada juga bentuk dalam offline ya. Kalau ini kan bentuk digital. Ada satu lagi dalam bentuk offline. Kemudian ada beberapa grup WA yang mana saya buat untuk memudahkan koordinasi dengan siswa dan tim redaksi guru ya. Ya, itu aja dari saya, sharing yang saya sampaikan pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.